Ucok Butet, mari kita mencuri resep papinya si Han Son Chung, yaitu roti udang wijen. Itu setiap kali Imlek adalah yang selalu dinantikan sama keluarga mereka ya. Roti udang wijen sama ini. Kalau Meme pakein bawang bombay. Kayak mana resepnya? Mari kunjukkan. Bawang bombay tadi ya, ini udah dicaca ya, udah dicincang kasih halus ke food processor. Telur ayam sebutir. Wah, oh my god. Terus udang yang udah digiling. Kalau biasa saya suka yang agak kasar ya. Some people itu pakai tepung, tapi I don't like. Jadi saya pakai telur aja sebagai perekatnya. Kalian tahu kan, ibarat cinta itu kan, orang pacaran kan nggak cukup cewek sama cowok aja kan, harus ada cinta untuk merekatkan. Nah, telur atau tepung itu fungsinya untuk merekatkan. Kasih sedikit merica, kasih sedikit parsley, terus sedikit ini apa, kaldu jamur. Saya pakai merek ini nih, soalnya dia nggak ada garamnya, nggak ada tepungnya, benar-benar pure aja. And I like to put ini bubuk cabai sedikit aja. Oke, namanya juga roti udang, jadi kita harus pakai roti. Rotinya size-nya itu kalian bisa potong-potong suka-suka jidat kalian ya. Dan kita harus pakein, terserah kalian mau pakai butter atau apa. Tapi kita pakai Blue Band di sini. Biar apa itu Japmena? Biar kayak orang kaya aja, Ucok Butet apalagi. Kan kalau orang-orang zaman dulu tuh rotinya pakai Blue Band, tajir gitu ceritanya. Oh, ajaran dari mana itu? Ajaran, entahlah ajaran dari mana. Ini depan belakang sih kalau memang pakein Blue Band-nya, biar memancarkan aura-aura ketajiran ya. Jadi jangan atasnya aja. Kolesterol nanti kan emang kayak gitu, orang yang kolesterol sakit jantung kan penyakitnya orang kaya semua. Kayak mana aja sih kalian tuh? Ya kan, yang makannya lobster, cena, yang makannya banyak-banyak butter, ya kan, kayak gitulah. Nah, selanjutnya anak-anak ini kan kita taruhin ininya, daging udang yang tadi udah kita bikin. Terserah kalian mau banyak mau sedikit ya, suka-suka hidup kalian. Terus kita tabur wijen. Oke, saatnya untuk memanggang mereka. Nah, biasa tuh Mei bawahnya tuh pakai yang kayak gini lagi. Ada ininya. Biar apa tau nggak? Biar dia tuh bawahnya tuh nggak langsung gosong ya, Ucok Butet. Hello, nggak usah ditanya, jerawat di pipi. Akhirnya jerawat juga, but it's okay. Jerawat ataupun enggak, karena kita harus tetap melanjutkan cerita mengenai Flackhor. Oh my god, ini kisah sampai 3 episode sih, kayak ini tuh gampang banget kan bikinnya, terus kayak bisa jadi bekal sekolah. Dan I don't know you guys, tapi kalau saya tuh lebih suka potongannya tuh yang lebih besar. Jadi biasanya tuh ada beberapa yang saya blender, setengah saya blender, separuh lagi tuh kayak saya potong-potong kayak ukuran, kayak apa sih aku jelasinnya ya, pokoknya ada yang aku potong-potong jadi kayak teksturnya kayak gitu. Sama bawang bombaynya juga gitu tuh, setengah di blender, setengah lagi yang kayak di chunk gitu loh. Karek, paham kan kalian tuh? Okay. Terus enaknya makannya tuh pakai mustard, Thousand Island, sambal belibis. Ini bisa jadi bekal anak sekolah yang kayak bikinnya tuh kayak gampang banget. Doa dulu. Ini adalah resep yang Mei curi dari keluarganya Han Son Chung. Jadi kalau mereka itu biasanya mereka goreng ya. Mereka udah kayak gini, taruh rotinya, taruh dagingnya, terus udah gitu digoreng pakai minyak. Jadi begitu naik kayak rotinya tuh nyerap semuanya minyak. I can't.
that will never ever gonna happen in my home. No. Itu kayak oily banget, man. Jadi ini yang lebih match sama keluarganya Mei itu di oven. Digoreng gitu, we cannot. Mari kita makan. Kalau saya lebih suka kayak gini, semuanya di wok-wok. Mei, that's disgusting. Aku suka ucap butet. Nyam. Oh my god. So good. Mama cerita. Can you just wait? Beberapa orang suka wijen, beberapa orang nggak suka wijen. Jadi gimana dong? Kalau nggak suka, nggak usah pakai lah. Ini ada satu orang dalam hidup Mei yang Mei kenal nggak suka wijen. Itu super silly chef Eka. Siapa lagi? Ini orang telepon. Sebentar, ucap butet. Halo, selamat siang. Ada orang ya? Sebentar. As always, there must be some. Anyway, makan lagi. Si Om mukanya pucet kan? Terus, mari kita lanjutkan ceritanya kemarin. Jadi kan terakhir itu sampai si tante udah duduk tenang di dalam pesawat. Terusan waktu itu Mei bikin bingung tuh, kayak kok bisa sih dia masuk duluan ke dalam pesawat. Itu kan kayak, ya memang sih, maksudnya kayak penumpang bisnis kelas kan memang masuk duluan, cuman masa nggak ketemu. Terus si tante bilang kayak, itulah musik zat Tuhan. Oke. Nyam. Jadi muka dia pucat kan, takutan kan. Tapi si tantenya kayak, hai. Mamanya kayak bingung dong. Kau ada di sini? Ngapain? Nemenin kamu kan? Kamu katanya mau meeting kan? Surprise. Lagian kan kita udah lama nggak jalan-jalan. Tadinya mau ndehoy di sana sama pelakor, ada tante. Ganggu aja nih tante. Udah gitu yang jadi pertanyaan Mei sama dia, di sana si uncle itu ketemu nggak sama si pelakornya? Ya dong, kayak kita kan kayak penasaran kan, apakah mereka ketemu? Yang pasti si tante nggak bisa kasih jawaban, kayak dia juga nggak tahu apakah ketemu apa enggak, tapi sih dia yakin 1000% mereka berdua ketemuan. Nah, terus udah gitu, yang pasti kalian bingung apa reaksinya si Katie Golf itu waktu tahu kalau yang di samping si Om itu adalah tante. Sebentar, saya ambil apron saya. Kan pakai apron katanya sekarang. 2000 years later. Ceritanya anyway, ini tuh apron baru dibeliin sama Denny gara-gara yang ungu nggak tahu Mbak Ti taruh mana, so it's gone. Ditelan bumi. Tapi yang ini tuh kayak kepanjangan aja sih. But ya udahlah. Biar apa sih Meh? Pakai kayak gitu? Ya biar kata keren aja gitu. Biar kayak tukang masak sesungguhnya. Setelah si cewek itu not even ngeliat mereka berdua, kayak nggak terjadi apa-apa, kayak udah jalan aja, nggak even ngelirik. Dan emang cheater always be a cheater, you know. Ini tante yang bilang ya, ini adalah nasihat yang tante kasih dan selalu Mei inget. Dia bilang, cheater always be a cheater. Jadi terserah kalian, kalau misalnya kalian mau maafin cheater,
kalian harus tahu konsekuensinya adalah they will do the same. Tidak menutup kemungkinannya walaupun ada yang tobat. Tapi seandainya kalau misalnya mereka melakukan hal seperti itu lagi, kalian udah tahu. Karena cheater always be cheater. Dan yang benar-benar tobat itu kayak dikit banget kali. Dan setelah cewek itu lewat, si om itu kayak nggak ada apa-apa aja gitu, kayak pokoknya kayak bener-bener nggak ada apa-apa. Ngobrol biasa aja di pesawat, kayak nggak melakukan sesuatu hal yang salah. Gila kan? Memang karena sudah terbiasa berbohong kan, jadi bukan hal yang aneh bro tante kalau dia acting biasa aja kayak nothing happen di pesawat, ngobrol biasa sama tante. Remember waktu Mei bilang sama teman-teman kayak kita kan suka banget kan sama sesuatu tuh yang challenging, kayak proses kita kan bertumbuh kan. So ini tuh kayak tahapan step dimana tuh kita kayak ada sesuatu yang challenging terus berhasil, challenging berhasil, kayak yes kayak yesnya tuh kayak kita reward gitu loh buat diri kita, kayak walaupun menantang, walaupun kayak takut banget, walaupun deg-degan, tapi tetap mau dilakuin karena ada sesuatu tuh yang bikin kita happy, yang bikin kita endorfinnya naik, dan itu kayak bikin kita candu, sama kayak kita pakai narkoba, sama kayak kita makan gula kan, kayak happy, mau lagi gitu kan. Karena hasil kerja dari hormon-hormon itu kan, kayak ada si endorfin, kayak ada si oksitosin gitu kan, walaupun sangat amat memicu adrenalin kan. Kayak bayangin aja pas di Jogja ada istrinya, tapi mereka bisa ketemu. Itu kan kayak naik level lagi gak sih? Gila, apalagi buat si pelakornya kan. Ada istrinya di sini, kayak merasa lebih menang lagi gitu loh, kayak suami lo aja di sini sama gue. Padahal udah lu untit sampai segitunya. Dan suaminya kan juga kan kayak ada, gila di tahapan ini aja gue bisa kayak lolos dari istri gue. Woo, kayak gitu loh, kayak yes. Jadinya tuh hal-hal yang kayak gitu lah semakin mau merasakan hal itu kan, dorongan-dorongan itu kan. Itu kan sebenarnya kita nggak sadari kok jadinya seru ya di mata mereka, yang sebenarnya mereka juga secara sadar nggak menyadari kalau proses itu tuh kayak proses main gamenya mereka, kayak Mario Bros gitu kan, naik level. Resident Evil juga kan naik level, zombinya makin susah, tapi ketika berhasil mengalahkan zombie atau nemesis yang susah kan, si cowok-cowok yang main game itu kayak wow. Makanya kalau misalnya game-game ya, kalian lihat ya, dari Ragnarok, Mobile Legend, every single things itu pasti kan ada level-levelnya kan. Semakin susah, kalau berhasil ditempuh, kalau misalnya berhasil naik level, itu kan kayak keren banget, itu kayak bikin happy gitu loh. Sama ini juga kayak setiap hari, setiap kali mau ketemu susah begitu ketemu. Apalagi pas di Jogja itu kan kayak si malampir ada di sini. Istri pertama kan selalu dianggapnya malampir kan. Udah mereka yang selingkuh, yang halal, yang legal dikatain malampir, kurang ajar loh. Ya pokoknya bagi pasangan itu yang legal di sini salah. Mereka yang kayak kenapa sih tidak memberikan izin kita berdua bersama aja. Jadi kalau misalnya dibilang cinta juga pada situasi kayak gitu, do you guys really think that's love? Atau happiness yang mereka dapetin gara-gara naik level, setiap kali mereka coba sembunyi-sembunyi terus berhasil, kayak berhasil ketemu, berhasil ML, berhasil jalan-jalan, berhasil liburan bareng, berhasil makan siang bareng tanpa diketahui istri ataupun anak-anak ataupun keluarganya. Itu kan kayak sesuatu yang tricky, dan itu sesuatu yang butuh skill loh ya. Apa kalian mikir manusia pada umumnya, manusia pada wajarnya mampu melakukan hal itu? Enggak, itu orang-orang yang kayak sanggup menahan gejolak tingkat adrenalin tertentu, mereka kayak baru sanggup. Kalau enggak mah siapa yang sanggup? You could, I couldn't. Gue sih nggak tahan. Kayak harus, abis dari mana? Bohong lagi. Lo kayak udah bohong 1, bohong 2, bohong 3, bohong 4, bohong 5, kayak nggak selesai gitu loh. Capek banget. Harus ngejalin hubungan kayak gitu, kayak udahlah, stop it.
nggak bakal ada ujungnya. Kenapa Mei bilang nggak bakal ada ujungnya? Dan I tell you now. Si tante kan bilang kan sama Mei, cheater always be a cheater. Dari kejadian itu dia kayak, I should let this man go. Ini udah saatnya. Anjrit man, itu kayak kepanjangan aja gitu. Ini sudah saatnya kamu memilih aku atau dirinya. Yalah, harus milih dong. Udah kayak gitu aja dia nggak mau ngaku kan. Udah kayak gitu aja, kayak berarti kan ya mereka masih ketemu gitu loh, men. Mereka tuh kayak siapa sih perempuan yang mau di apa sih bilangnya, di madu ya, diduain gitu. Kayak nggak ada yang mau, kecuali di film-film ayat-ayat cinta. Nggak tahu ya, kalau di real life sih ya ada sih, tapi mungkin kalau misalnya kayak bukan orang muslim itu kayak that's impossible. Oh, mati aja lo. Kayak nggak ada sih perempuan yang mau. Terserah lo mau bilang kayak, oh my god, lu sih jealousan banget, oh my god, lu sih egois. Ya ada sih film Indianya kayak gitu juga ya, gara-gara apa, ingat gak sih film yang cori-cori cupke-cupke, tapi itu kan juga kan nggak nikah kan. Itu juga istrinya udah nangis bombay pas lakinya ML mau ngedapetin anak gitu kan. Anyway, kalau sekarang sih udah nggak so ML ya, please deh. Sekarang teknologi lebih luar biasa, jadi nggak ada alasan harus ML mau punya anak. Even lesbian, cewek sama cewek, mereka mau punya anak, mau punya gen dari si bucinya, mau punya gen dari si femme-nya, itu bisa dibikin, tinggal beli sperma, ya kan? Beli sperma, terus diambil gen dari dua belah pihak, bisa ada anak, gitu loh. Ini 2020, come on, ya itu di Singapura udah bisa. Jadi nggak perlu ML lagi untuk cuman alasan dapetin anak. That's so fucking stupid. Anyway, si tante juga udah gak mau wasting time kan, langsung ditanyain. Terus intinya si om itu bilang dia gak bisa ninggalin perempuan ini karena perempuan ini udah punya anak dari dia. What the hell man, punya anak? Terus udah gitu si tante gak percaya gitu aja dong. Show me the proof. Dia gak mau kasih. Terus sampai akhirnya ribut, bener-bener yang kayak ribut coy, kayak laki bini ribut anjrit men. Gara-gara si pelakor ini, akhirnya si suaminya kasih lihat anak itu. Dan kalian tahu nggak anak itu kayak apa? Ini sih keterlaluan sih. Ini di titik yang kalau Mei bilang kayak ini nggak masuk akal sih kalau ini cinta. Ini mau dipelet kali. Gila loh. Nggak tau ya, do you believe it or not? But ini gak masuk akal men. Anaknya itu albino. Kata suaminya. Padahal enggak, itu anak bule 100%. Itu anak bule. Kan si om kan Chinese, si Kedi Golfnya kan orang Indonesia, orang Sunda, yang kulitnya coklat, rambutnya keriting keribo, hidungnya pesek. Terus lu gimana dapetin anak matanya grey, rambutnya blonde, hidungnya mancung, dan itu anak bukan albino, itu anak bule, bukan albino, stupid. Hah? Pasti menurut kalian kayak gila ya, laki nggak masuk akal banget. Jadi saat bersama si om, ini cewek ML sama cowok lain, berarti ini cewek juga cheat on him. Tapi karena si om itu udah kayak mabuk kepayang, udah kegilaan cinta or whatever, udah minum air persen kolor kali ya, dia tetap insist, dia tetap bilang kalau anak itu albino. Terus udah gitu foto baby itu dikasih lihat ke anak-anaknya si tante dong. Sampai anaknya tuh bilang kayak gini ke aku, come on Mei, I'm not fucking stupid. This little baby
He is not albino. Dia itu 100% anak bule. Ini bule coy. Masa gue gak bisa ngebedain sih yang ciri-ciri khas anak albino atau bukan? Maksudnya kalau anak albino kan kayak kita bener-bener kayak bisa bedain ya, dari dia punya warna mata, terus udah gitu dia punya kulit itu memang seperti bule tapi nggak bule gitu, dan rambutnya juga kan kuningnya itu beda ya. Kalau ini dia anaknya blonde, jadi ini tuh bener-bener anak bule, kayak anak bule Eropa gitu loh, bule Amrik, bule Eropa gitu loh. Kalau kalian ngeliat Donald Trump itu ya ngeliat Donald Trump sebagai bule kan, nggak ngeliat Donald Trump itu sebagai albino kan kita tahu kan, kita bisa ngebedain yang mana anak albino, yang mana orang asing, yang mana itu orang Eropa, yang mana itu orang Barat gitu kan. Western itu memang punya ciri-ciri yang mirip dengan orang albino, tapi kita tahu yang mana Western, yang mana albino. Kita nggak akan pernah bilang yang namanya Paris Hilton itu albino. Excuse me? Kita nggak akan pernah bilang yang namanya Sarah Jessica Parker itu albino. Come on. Ya, no. Mereka itu Western. Mereka itu bukan albino. Come on, we are not that stupid. Tapi dia kayak tetap insist itu adalah titik dimana tante kayak, maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu. Oke. Karena hatiku selalu. Dia udah belain ini cewek sampai segitunya. Terus udah gitu ditanya dong, ini anak kapan lahirnya? Dia kasih tahu jujur, di rumah sakit apa gitu. Ya udah, lakinya mikir kan si tante nggak bakal ngecek dong. Dia pergi cek rumah sakit itu, dan lagi-lagi ya, entah kenapa Tuhan bantu si tante. Dia datang ke rumah sakitnya, dia mau memastikan dong itu benar anak suaminya nggak, apa jangan-jangan laki-laki lain yang mendampingi persalinan si perempuan busuk ini. Jadi si tante datang ke rumah sakitnya, udah gitu langsung tanya tentang anak ini, minta datanya, dan pihak rumah sakit sama sekali nggak ada curiga loh, langsung dibuka. Si pihak rumah sakitnya tuh cuma nanya ada keperluan apa, si tante cuma bilang iya soalnya saya mau ngurus akte lahirnya anak ini, dan disitu tertera nama bapaknya, nama suami si perempuan laknat itu adalah si Om. Jadi buat si tante kayak oke, I'm done. Dan yang bikin shock, di data yang tante lihat itu ada golongan darah plus resus anak itu. Ya, anak itu bukan albino, resusnya aja beda sama kita. Jadi that's it, buat tante itu clear enough. Lu goblok aja gitu, masih tetap mau sama cewek itu. Cuman ya gue udah kasih tau lu tetap insist kalau anak itu albino. Hell you, goodbye. Jadi mereka mengakhiri pernikahan itu. Dan kalau misalnya orang Chinese sama ya kayak orang Indonesia yang Muslim, kalau misalnya Lebaran itu kan pengennya ngumpul sama keluarga, dan mereka itu punya tradisi saat Chinese New Year, saat Lebarannya orang Chinese itu mereka kumpulkan si anak-anak, mama, papa, sama opah-omahnya itu di negara sana. Nah jadi kan dia telepon kan, ini udah bercerai ya, ini udah bercerai, cuman waktu menikah itu mereka jadi sampel yang baik untuk orang-orang di sekitar ya, dan setelah menikah juga mereka jadi sampel yang sangat amat baik gitu loh. Jadi kayak contoh orang tua yang bercerai dengan sangat amat baik karena mereka tetap berkomunikasi untuk anak dan tetap kumpul, tetap jalan-jalan sama anak-anak. Jadi kayak anak-anak tetap ngerasa, oh I still have mom, I still have dad, walaupun mereka pisah, but it's okay gitu loh. Tapi selalu si tante yang kayak mulai kan, si Om sih kayak nggak berani ya, soalnya kan si pelakornya sangat amat mengerikan. Ya dia aja kalau misalnya pulang ke rumah mau ketemu anak-anak, si pelakornya tuh kayak bisa cakar-cakar dia, kayak bisa pukul dia gitu loh. Kayak nggak boleh ketemu istri pertamanya dan nggak boleh ketemu anak-anaknya. Can you imagine gimana perasaan seorang istri pertama? Ya lu aja begitu ngambil suami orang. Sekarang suami orang mau ketemu anak-anaknya lu gituin, kayak lu aja nggak mikir men, pakai otak dulu pas ngerebut dia. Anjrit, tuh kamu jorok deh gue. Kesel tau gak sih, kayak lu dulu gituin dia. Gimana rasanya sekarang? Excuse me.
Dan ini not even cheat ya, ini tuh kayak ya udah ngunjungin anak-anak ke sana kan, karena kan anak-anak sekolahnya di sana kan, gak di Indonesia. Jadi dia pertama dia teks kan, ini Chinese New Year, ini adalah Chinese New Year pertama kita kan, setelah kita berpisah. Tapi kamu adalah tetap ayah dari mereka, and we invite you untuk menghabiskan Chinese New Year bersama kami, gitu loh. Yang di invite lu ya, bukan si lacur dan anak albinonya itu. Terus udah gitu dia nggak bales tuh. Terus gak berapa lama lakinya bilang oke. Ya udah, mereka ketemu di bandara. Dan pas duduk di pesawat tuh kayak si tante kayak notice gitu, lehernya baret-baret gitu, kayaknya sih dicakar gitu ya, terus kayak udah tau lah ini perempuan tuh kayak anak kecil banget. Ini pasti ribut gede sebelum si om itu diizinin, nggak tau diizinin atau terpaksa pergi ya, biar gimana pun kan anak-anak di sana kan juga anaknya dia kan ya, tapi si om tetap pergi gitu kan. Cuman si tante kayak ngeliatnya ada oke. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membagi. Buat anak-anak, ayahnya mereka itu udah berubah ya, bukan pribadi yang sama lagi. Tinggalkan dirimu karena hatiku. Ini situasi keluarganya udah berubah gitu. Mau kamu bilang kamu tetap bisa jadi keluarga yang baik, it's a bit hard. Karena anak-anak gak segampang itu nerima perempuan yang udah nyakitin hati ibu kandungnya sampai sebegitunya. Paham kan maksudnya perasaan anak? Jadi para suaminya, kalau kalian nonton ini, please rating kalau kalian mau cheating, karena itu benar-benar ngubah dunia kalian. Dan si om ini keluar dari perusahaan, karena ini kan perusahaan kan modalnya pure semua kan dari pihak si tante dan keluarga tante. Dia keluar dari perusahaan, dia ninggalin utang perusahaan itu 40M lebih. Puji Tuhan kayaknya, I don't know, kayaknya tahun lalu atau this year itu tante udah lunasin semuanya. Perusahaannya sempat kolaps, tapi memang yang jago bisnisnya si tante kan, jadi tante yang beresin, semuanya dia yang beresin. Waktu mereka bercerai itu juga rumah utamanya dijual, si tante juga udah ngomong ke sana. Dan waktu Mei sama Nia kan pas awal-awal dia pindah itu kayak sedih banget sih, sedih ya. Tapi memang dia kan orangnya lucu gitu kan, pas dia cerita kayak iya ini harus satu-satu nurunin tas apa segala macam. Jadi di apartemen si tante itu ada satu kamar khusus itu untuk naruh semua tas-tas dan sepatu-sepatu mehong dia, yang dia tuh kayak belum sempet dia apa-apain gitu waktu itu, jadi kayak belum diatur, ditata gitu. Dia orangnya bener-bener sangat amat baik banget. Dan Mei sampai detik ini nggak ngerti apa yang ada di pikirannya si om saat mutusin untuk selingkuh. Bukannya saat mutusin untuk cerai loh, saat mutusin untuk mau jalin hubungan sama perempuan itu aja Mei tuh udah nggak paham apa yang ada di pikirannya. Bahkan ya setelah mereka berpisah aja ya, si tante tuh dengan begitu, dengan jiwa yang oh my god, I could say itu hatinya tuh gold, you know, golden heart. Tau gak sih, ini perempuan dengan golden heart, dengan bejana emas, hati bejana emas. Masih kayak invite dia untuk makan bareng. Bahkan waktu itu Mei sama si tante sama temen Mei kan sahabat kan, Mei sama si itu kan sahabat kan, si om aja tuh kayak masih di invite makan siang bareng kita. Jadi kayak Mei sempat ketemu. Dan akhirnya si om tuh kayak kehidupannya udah makin gak bener, terus bisnisnya semua hancur, berantakan kayaknya beberapa tahun. Terus last year my best friend itu datang ke Indonesia dan dia cerita, do you know my dad? Do you still remember my dad? Ya of course lah, siapa yang gak ingat. Maksudnya kejadiannya kan waktu itu kan begitu janggal, begitu cepet dan begitu aneh. Janggal, cepet dan aneh.
Pokoknya kayak pshu, 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 pshu. Kita tuh yang kayak oh okay, he's not with that bitch, he's not with that girl anymore. Really? Why? Yeah, because my dad don't have any money. Really? Yeah, my dad broke. Ngerti gak? My best friend ngomong apa? Jadi si papinya itu udah gak sama perempuan itu lagi. Gara-gara papinya itu bangkrut, udah gak punya uang. Jadi apa yang kamu expect? Ya. Jadi ketika kamu selingkuh dan kamu lebih memutuskan untuk memilih selingkuhan kamu dibanding istri kamu, kamu harus siap kehilangan segala-galanya. Karena belum tentu si lacur, si lakor itu benar-benar mencintai kamu. Yang awalnya ya mungkin kamu merasa dia benar-benar sangat amat mencintai kamu, kamu adalah segala-galanya. Maybe you're right di awal, but wait, tunggu sampai di akhir kamu hancur, kamu gak punya apa-apa lagi. Apakah dia tetap mau bersama kamu? Belum tentu. Ini benar-benar kisah real, ini benar-benar kisah nyata yang Mei ngeliat dengan mata kepala Mei sendiri. Ya ini kayak majas hiperbola, mata kepala sendiri. Maksudnya kayak kita, orang deket kita sendiri gitu loh, ngeliat ternyata akhir dari perselingkuhan itu begitu. Oke. Mungkin buat orang-orang kayak ya itu selingkuhannya aja bener, yang nggak bener. Heh, emang ada selingkuhan yang bener? I mean like kalau misalnya selingkuhan punya otak, dia pasti kayak udah ninggalin. Kalau yang punya otak gitu ya, pasti udah ninggalin, udah kayak we need to finish it, soalnya ini nggak bener gitu loh. Udah, lu balik aja ke yang lama gitu loh, kita selesaiin gitu. Itu kan istilahnya kalau misalnya memang cewek itu punya otak gitu kan. Tapi karena cewek itu gak punya otak kan, suatu saat kan si perempuan itu juga bakal punya keturunan kan, atau nggak suatu saat dia bakal nikah juga kan sama orang lain. Kalau dia yang digituin gimana? Kalau anak dia yang digituin gimana? Jadi kalau misalnya kamu adalah pelakor dan kamu nonton ini, kamu kayak bisa menghentikan karma buruk kamu sih kalau kamu segera menghentikan semua itu dan benar-benar bertobat. Soalnya kayak Tuhan kan kayak nggak pernah menutup pintu maaf dan pintu pertobatan untuk siapapun gitu loh. Dan nggak ada kata terlambat, ya nggak sih? At least. Tapi aku benar-benar ngeliat itu keluarga jadinya kayak hancur sehancur-hancurnya aja. Ya pihak tante sama anak-anak sih fine, nggak kenapa-napa gitu, oke. Nggak ada sesuatu hal yang menyedihkan gitu ya, kayak ya tante tetap kerja, tetap bisa earn money, anak-anak juga luar biasa. Dan terakhir yang Mei denger, adik-adiknya my best friend juga mau kuliah di Jepang, dan si tante masih kayak sanggup aja gitu ngebiayain anak-anak gitu kan tanpa bantuan dari si suaminya. Terus suami ini kan sekarang yang kondisinya kayak gitu deh. Tapi si tante ini benar-benar luar biasa ya. Mantan mertuanya itu meninggal aja dia kayak masih tetap datang ke pemakamannya. Walaupun di awal waktu si tante ini ngadu sama mertua yang perempuan tuh kayak marah banget, kayak mana perempuannya, sini malah pukul pakai sapu. Tapi si tante juga sempat kecewa ketika tahu mertuanya itu ternyata terima si perempuan itu dan udah beberapa kali ke sana, walaupun di saat mereka belum bercerai gitu ya. Tapi tante ini benar-benar perempuan yang luar biasa banget deh. Ya Tuhan taulah, Tuhan gak tidur, Tuhan benar-benar ngelihat semua perjuangannya si tante sih untuk tetap sabar dan besarin anak-anak sampai segitunya. Dan mungkin yang namanya perempuan kali ya, dia juga kayaknya udah gak ada intention untuk mau nikah lagi atau gimana gitu ya. Kayak udah cukup happy dengan teman-teman di sekelilingnya sama anak-anak gitu ya. Ya walaupun ada juga sih yang kalau misalnya memang ada yang cocok gitu kan, ada yang cocok, bisa sayang dia, bisa sayang keluarga dia, anak-anak gitu, beberapa orang memutuskan untuk nikah gitu ya. Tapi itu depends on sih ya. Kalau misalnya orang bilang akhir dari perselingkuhan itu ada yang happy, ya kamu mesti benar-benar pikir baik-baik sih. Mungkin kalau misalnya sekarang yang dilihat siapa?
yang dilihat Mbak Mayang Sari sama Jennifer Dun ya, yang sukses gitu ya untuk saat ini. Tapi kita kan nggak tahu kedepannya kayak gimana ya, perselingkuhan yang oke gitu ya setelah dia cerai dari istri pertamanya, dan maksudnya kehidupan pernikahannya adem ayem gitu. Itu kan karena si bapak-bapak itu masih tajir kan. Coba kalau bisa tiba-tiba mereka jatuh miskin bangkrut, nggak ada yang tahu. Gila men, gue julid ya. Ya jangan sampai lah ya, kita masih mendoakan yang jelek sih untuk orang ya. Semoga aja mereka oke, langgeng, dan tetap diberkati walaupun pernikahan kedua. Ya mereka kan juga mereka kan walaupun itu adalah hubungan perselingkuhan kan tetap aja mereka kan insan manusia. I mean like setiap orang tuh kayak merasa dirinya bener ya kan, ya dong. Tapi kan ya balik lagi itu ke pribadi masing-masing sih. Itu cuman kisah aja sih, itu cuman sepenggal kisah yang benar-benar Mei lihat dalam hidup Mei. Dan to be honest, kalau itu terjadi sama orang-orang terdekat Mei kayak bakalan bingung banget untuk ngasih advice apa. Tapi Mei cuma bisa ada di samping mereka, semangat dan support mereka. Kita kan juga nggak ada di sisi pelakornya ya, jadi kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, kita nggak tahu kondisi mereka seperti apa. Cuman yang namanya manusia, dia mau melakukan sesuatu, dia sampai melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Karena di setiap kisah itu pasti ada dua sisi cerita yang berbeda gitu loh. Jadi ya kita harus dengar dari si pihak sini, kita juga harus dengar si pihak sini. Dan kalau perselingkuhan itu kan berarti ada 3 cerita kan. Jadi kita dengerin dari sisi pelakor, dari sisi suami, dari sisi istri gitu loh. Kenapa sampai si suami ini bisa lebih memilih si perempuan ini gitu loh, apa yang terjadi di pernikahan ini gitu loh. Jadi jangan selalu kita kayak salahin si ini. Kita nggak tahu kan sebenarnya apa yang terjadi di pernikahan ini gitu loh. Begitulah. Tapi ya namanya kehidupan ya, itulah nano-nano kehidupan. Ya udah, sampai berjumpa di, semoga kita, keluarga kita dan seluruh keturunan kita dijauhi dari hal-hal kayak gitu sih ya. Amin. Lempeng-lempeng aja gitu. Orang tuh kayak selalu nanyain kapan nikah, tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa pura-pura goblok, apa belaga tolol. Kalau sebenarnya kehidupan pernikahan itu juga kayaknya gak gampang banget, dan gak semua orang itu bisa sanggup, bisa setaf itu menjalani kehidupan rumah tangga. Dan bukan berarti nikah itu kayaknya happy aja. Kayaknya kan ada di pernikahan kan juga ada challenge-nya sendiri gitu. Kayak gak semua orang siap, gak semua orang ready untuk masuk ke dalam dunia pernikahan. Apalagi yang kayak orang yang selama ini kayak apa-apa sendiri, terus tiba-tiba harus ada orang di samping dia yang dia mau ngapa-ngapain, dia harus ngambil keputusan apapun itu kan dia harus ada proses negosiasi atau at least pemberitahuan lah ya. Namanya udah nikah kan nggak bisa apa-apa sendiri lagi kan. Itu kan kayak bukan hal yang simpel gitu loh. Nah, sebelum kalian ngoceh gara-gara video ini kepanjangan, mari kita akhiri perbincangan yang makin gak jelas dan ngarul ngidur ini. Semoga resepnya berguna dan bermanfaat, bisa dipakai. Yang pasti yang suka itu adalah anak-anak, soalnya itu garing, krenyes. Kalau mau di seasoning, digaram, digulain, hati-hati, soalnya itu small portion banget, dan Blue Band itu juga udah asin. Jadi you need to really timbang-timbang sih. Kayak I think I need to put a bit of this, a bit of that, biar nggak terlalu asin atau nggak terlalu ke manisan. Exercise, Gossip Bee, hai. Anyway, ini apron cuman kelihatan talinya doang sih. Ini yang kayak gini kan harusnya. Thanks Denny.